Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Miftahudin dengan NIM 2441 1060 1063 dari kelas Informatika B, akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia. Nomor 1, ekspresi diri. Mahasiswa seringkali menggunakan tulisan sebagai sarana untuk mengekspresikan pandangan dan pengalaman pribadi. Dalam esai atau artikel, mereka dapat menggambarkan sudut pandang unik mereka tentang isu sosial, politik, atau budaya. Contoh, seorang mahasiswa yang baru saja pindah kota baru untuk kuliah mungkin menulis blog tentang pengalaman adaptasinya. Dalam blog tersebut, ia bisa menceritakan kesulitan yang dihadapi seperti mencari teman baru, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan bagaimana ia menemukan tempat-tempat yang nyaman untuk belajar. Pengembangan pemikiran kritis. Proses menulis mendorong siswa untuk belajar secara kritis dan analisis. Mereka harus menyusun argumen, mencari bukti, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Contoh, dalam tugas akhir, seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Ia harus menyusun argumen yang kuat, mengumpulkan data, dan menulis laporan yang menyajikan temuan serta analisisnya secara jelas. Yang kedua, inovasi dan imajinasi. Kreativitas menulis juga memungkinkan mahasiswa untuk berinovasi dan menciptakan karya-karya baru, baik dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Mereka dapat mengeksplorasi ide-ide baru dan menghasilkan tulisan yang menarik. Contoh, seorang mahasiswa jurusan sastra menulis novel pendek yang menggabungkan unsur fantasi dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Dalam novel tersebut, ia menciptakan dunia baru yang mencerminkan isu-isu yang relevan di masyarakat seperti perubahan iklim dan ketidaksamaan atau ketidakadilan sosial. Yang ketiga, komunikasi efektif. Kemampuan menulis yang baik membantu mahasiswa dalam berkomunikasi dengan lebih efektif, baik dalam konteks akademis maupun profesional. Mereka belajar menyampaikan ide dengan jelas dan persuasif. Contoh, seorang mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus menulis proposal untuk mendapatkan dana. Dalam proposal yang saya usul, saya harus menjelaskan tujuan kegiatan, memberikan informasi yang akurat, dan menyoroti manfaatnya bagi masyarakat setempat. Yang keempat, peningkatan keterampilan. Melalui latihan menulis yang terus-menerus, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan bahasa dan tata bahasa mereka, yang sangat penting dalam dunia akademik dan karir. Contoh, seorang mahasiswa mengikuti workshop menulis kreatif di kampus. Melalui berbagai latihan dan umpan balik dari instruktur, ia belajar cara menyusun narasi yang menarik dan memperbaiki gaya penulisannya. Nomor 2, menulis ilmiah. Menulis ilmiah adalah proses penyusunan karya tulis yang berlandaskan pada metode ilmiah. Target dari penelitian ini adalah untuk menyampaikan temuan, analisis, dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang sistematis dan objektif. Contoh, sebuah artikel jurnal yang membahas tentang pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman padi. Artikel ini mencakup metodologi penelitian, analisis data, dan kesimpulan yang didukung oleh data statistik. Yang kedua, menulis ilmiah populer. Menulis ilmiah populer adalah jenis tulisan yang menjelaskan konsep ilmiah dengan cara yang membuat masyarakat umum lebih mudah memahaminya. Ini adalah teks yang bertujuan untuk melawan akademis dan masyarakat dunia. Contoh, artikel di majalah atau blog yang menjelaskan konsep perubahan iklim dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan analogi dan contoh dari kehidupan sehari-hari untuk membantu pembaca memahami konsep yang rumit. Yang ketiga, menulis sastra. Menulis sastra adalah karya tulis yang menyampaikan ide, perasaan, dan pengalaman manusia dengan menggunakan bahasa dengan cara yang estetik dan kreatif. Drama, prosa,
dan puisi adalah beberapa bentuk sastra. Contoh sebuah buku yang menceritakan perjalanan hidup seorang karakter yang mencari identitasnya dan menghadapi tantangan. Deskripsi mendalam, dialog yang kuat, dan alur cerita yang menarik akan membuat pembaca kepikat. Nomor 3, karakteristik menulis ilmiah. Objektivitas, menyajikan informasi dan data tanpa bias atau pengaruh subjektif penulis. Sistematis, biasanya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Bahasa formal menggunakan bahasa yang formal dan teknis, serta istilah yang relevan dengan disiplin ilmu yang dibahas. Referensi sumber termasuk daftar pustaka dan sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktual empiris, berbasis pada data yang dapat diuji dan divalidasi, dan penelitian observasi. Yang kedua, karakteristik menulis ilmiah populer. Bahasa dan akredibilitas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh umum, tapi banyak istilah rumit. Yang menarik dan informatif, berikan informasi yang menarik dengan ilustrasi, grafik, atau contoh nyata untuk memikat pembaca. Subjektivitas terbatas, penulis dapat menyertakan perspektif pribadi atau relevan meskipun tulisannya berbasis fakta ilmiah. Fokus pada edukasi, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Yang ketiga, menulis sastra. Ekspresi pribadi, menyampaikan perasaan, gaya bahasa yang beragam, menggunakan bahasa yang kaya, kiasan, simbolisme, dan gaya. Karakter dan plot, dalam proses seringkali ada pengembangan karakter yang mendalam dan alur cerita yang kompleks. Kreativitas, revolusi, kebebasan berimajinasi, dan eksperimen. Yang nomor keempat, persamaan komunikasi ide. Ketiganya bertujuan untuk menyampaikan ide, pemikiran, atau informasi kepada pembaca. Struktur, semua bentuk penulisan memiliki struktur tertentu, meskipun bentuk dan detail strukturnya berbeda. Bahasa, ketiganya menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi, meskipun gaya dan tingkat kompleksitas bahasanya bervariasi. Perbedaan, jika menulis ilmiah menggunakan referensi yang sumbernya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh jurnal ilmiah, tesis, laporan penelitian. Jika ilmiah populer menggunakan referensi yang mengacu pada penelitian. Contoh blog ilmiah, artikel di majalah. Jika menulis sastra fokus pada pengalaman estetika dan emosional. Contoh novel, puisi, cerpen, drama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.